Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Saleh Rahab. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah program Java, yaitu sebuah tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dengan nama tugasnya tugas struktur 4. Rincian tugasnya yaitu membuat sebuah query insert ke dalam dua tabel secara bersamaan yang memiliki relasi. Di sini saya sudah membuka dua project di dalam aplikasi NetBeans, yaitu project untuk tugas struktur soal, di mana di project ini sudah kami selesaikan secara berkelompok kode yang akan diimplementasikan ulang untuk pembuatan daripada tugasnya, yaitu query untuk memasukkan data ke dalam tabel penjualan dan juga ke dalam tabel penjualan detail. Beberapa nantinya saya akan tuliskan secara manual dan juga saya akan copy langsung daripada sintaks yang sudah selesai kami diskusikan sebelumnya. Saya akan implementasikan di dalam project final. Saya buka filenya. Nah, di sini masih untuk prosedur insert penjualan masih kosong, dan di sini yang sudah selesai. Yang pertama yaitu kita buat terlebih dahulu objek daripada refer statementnya. Nah, objek ini berfungsi untuk mendeklarasikan objek refer statement yang digunakan untuk mengeksekusi perintah query SQL. Kemudian di bawahnya kita akan buat terlebih dahulu blok try catch. Kita pilih yang terdapat exception dan final. Nah, untuk dalam blok try ini kita akan isikan sintaks yang untuk melakukan query ke dalam tabel. Sebelumnya kita akan tambahkan dulu sebuah metode, yaitu metode auto commit. Kita beri nilai false, di mana berfungsi untuk mengatur auto commit menjadi false sehingga perubahan tidak akan secara otomatis dikonfirmasi ke dalam database pada program Java yang dibuat ini setiap kali sebuah pernyataan dijalankan atau sebuah program dijalankan. Kemudian kita beri comment insert ke tabel penjualan. Sintaks pada batas string, kemudian beri nama variabel SQL penjualan, kemudian tuliskan query-nya yaitu insert insert info, berikan nama tabelnya itu penjualan. Dan dengan parameter variabel entity yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu kode dan tanggal. Dengan permintaan values akan diinput secara manual nantinya di program. Kemudian kita akan mengetikkan kembali sebuah sintaks, yaitu dengan refer statement, di mana prosedur untuk menginputkan data ke dalam tabel penjualan menggunakan objek refer statement yang sudah kita buat sebelumnya dan menggunakan parameter berdasarkan entity kedua ini yang sudah juga diinisialisasi di package entity. Langsung saja kita ketik dengan menggunakan sugesti agar penulisannya lebih cepat.
Nah, baris kode ini akan mengambil sebuah data yang diinput ke dalam variabel tabel penjualan dengan mendapatkan kode. Untuk pembuatan eksekusi paper statementnya, untuk insert data sudah selesai. Selanjutnya adalah untuk pembuatan insert data ke dalam tabel penjualan detail. Kita copy, kita buat objek baru sekian penjualan detail dengan nama tabelnya penjualan detail. Kemudian parameternya yaitu kode penjualan, kita ganti parameter untuk mendapatkan kunci. Kemudian juga kita ganti parameter untuk membaca, mendapatkan inputan dari setiap data yang nanti dibuat secara manual pada program ini. Sebelumnya ini untuk pembuatan paper statementnya itu akan berulang. Kita buat terlebih dahulu. Parameter penjualan detail, kemudian berdasarkan detail, objek detail, kemudian penjualan dengan mendapatkan metode get penjualan detail. Kita copy, kita tag ke dalam program agar pembuatan kodenya secara otomatis. Kemudian kita ubah posisi untuk mendapatkan tanggal, copy yang di sebelumnya, start
berdasarkan objek detail kita dapatkan get metode get barang dan juga get kode. Di sini dia menggunakan parameter tabel penjualan untuk mendapat kode karena tabel penjualan detail akan memiliki relasi ke dalam tabel penjualan, yang dimana dia mengambil datanya berdasarkan kode yang terdapat di penjualan. Begitu juga yang ini objek detail, kemudian mendapatkan kelas barang, kemudian mendapatkan kode dari kelas barang sebelumnya. Jadi dia juga memiliki relasi ke dalam tabel barang, yang artinya memiliki relasi one to many. Nah, kita sebentar. Oh, kita buat satu lagi untuk penjualan. Oke. Mendapatkan jumlah barang. Nah, selanjutnya yaitu karena di sini kita tadi membuka connection autocomplete-nya, kemudian kita buat lagi di mana berfungsi untuk mengonfirmasi bahwa data yang transaksi yang kita lakukan kepada dua tabel sebelumnya harus dikomit ke dalam basis data yang kita buat secara permanen. Kemudian kita akan mengisi lagi ke dalam block catch. Nah, block catch ini program yang akan berjalan setelah pengecualian selama eksekusi query SQL di dalam blok tree sebelumnya, yaitu blok yang ini. Apabila terdapat mungkin ada kesalahan program, maka akan masuk ke dalam block catch ini untuk menangani pengecualian tersebut. Kita copy parameternya, begitu juga dengan block catch. Kemudian di dalam block catch ini terdapat rollback transaksi, yaitu ini connection rollback, di mana ini akan membatalkan semua perubahan yang telah dilakukan dalam transaksi tersebut apabila terdapat daripada salah satu unsur data ini gagal masuk ke dalam database, dan mengembalikan database ke dalam keadaan sebelum transaksi dimulai. Yang berarti jika transaksi dari database masih bernilai 0 saat bernilai 0 atau data tidak ada, maka dia akan kembali ke dalam datanya akan 0, database-nya akan tetap kosong, dan data yang tadi tidak menjadi masuk ke dalam tabel database. Kemudian yaitu terdapat keadaan kondisi finally, di mana blok finally ini adalah blok yang akan dieksekusi setelah blok try and catch ini selesai berjalan, dan tidak peduli apakah terdapat pengecualian iya atau tidak daripada dua blok sebelumnya. Kita copy dari project yang sudah kami kerjakan. Maaf. Di blok ini terdapat mode autocommit bernilai true yang mengatur koneksi ke dalam database kembali secara default, yang artinya memastikan bahwa setiap penyelesaian SQL, pernyataan SQL yaitu kedua query ini, setelah operasi dijalankan secara otomatis dikomit ke dalam database. Jadi secara keseluruhan blok finally ini bertujuan untuk memastikan bahwa koneksi database ke dalam akan dikembalikan ke mode autocommit default ke dalam objek return statement. Jadi setelah selesai menjalankan operasi, sehingga sumber daya yang digunakan
dibebaskan dengan benar. Nah, untuk pembuatan sintaks programnya sudah selesai. Kita akan coba tes dengan menjalankan programnya yang terdapat di dalam package program. Kita buka di dalam project final. Pertama yang kita jalankan yaitu program bar insert ke dalam tabel kemarin. Nah, di sini sudah terdapat perintah insert manual, data secara manual. Kita jalankan sampai di sini terdapat keterangan duit sukses bar. Kita periksa di dalam database kita title bar. Nah, di sini sudah terinput ketiga data tadi dengan kodenya sama 001 sampai 3. Kemudian kita tes untuk program penjualan yang baru saja kita buatkan tadi prosedur. Kita jalankan. Terdapat error duplicate entry. Kita periksa di dalam penjualan. Nah, programnya berjalan, namun terdapat keterangan duplicate entry karena sebelumnya datanya sudah ada. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan kembali. Nah, build success bar. Kita periksa di dalam tabel di mana tadi programnya itu menginputkan data secara bersamaan ke dalam tabel penjualan dan juga penjualan kita. Kita periksa terlebih dahulu di penjualan. Sudah masuk, yaitu ini. Dia akan menginputkan set kode secara manual dengan kode TR001 dengan mendapatkan data tanggal yang real time. Kemudian tabel penjualan detail sudah masuk juga di sini. Di mana tadi penjualan detail itu menggunakan release, yang dimana objek detail yang sudah diinisiasikan tadi dia mengambil parameter barang satu, yaitu ini di barang satu ini. Kemudian dengan set jumlah barang tadi kita di set secara manual 2. Apabila kita ganti 100 dan ganti 200, namun database-nya harus kita masukkan kembali. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu penjualan detail sudah kosong. Kemudian begitu juga untuk penjualan barang. Kita hapus dulu. Kemudian kita lakukan run file ulang. Kita periksa sudah masuk kembali dengan kode yang sama, kita 01. Nah, di sini jumlah barangnya sudah dengan inti daripada program ini yaitu melakukan transaksi penjualan dengan satu kode transaksi, tapi terdapat dua barang yang dapat dibeli atau dua barang yang melakukan transaksi dengan satu kode transaksi yang sama. Jadi mungkin begitu daripada pembuatan program yang sudah saya implementasikan. Saya Amran Saleh Rahab mengakhiri video. Apabila terdapat kesalahan penjelasan penyampaian materi daripada program, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.